Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya, perkenalkan aku Nur Aida Sari dengan NIM 24101173200005. Di sini aku akan memaparkan topik mata kuliah belajar dan pembelajar yang diampu oleh dosen Dr. Irianti Rachmayani Jemain, SPSI MPD, yaitu tentang teori yang menggemparkan dunia pendidikan sekarang. Ialah teori konstruktivistik. Di sini aku akan memaparkan sedikit hal-hal yang perlu kita bahas dalam video ini, yaitu permasalahan yang relevan dalam pembelajaran, kajian teori dari para tokoh konstruktivistik, prinsip-prinsip utama teori ini, penerapannya dalam proses belajar mengajar, dan peran guru dan siswa serta tantangan dan keuntungannya. Jadi gini, pernah nggak sih kalian merasa bosan saat belajar karena gurunya cuma ngomong terus dari awal sampai akhir? Kita duduk diem, nyatet, lalu ujian. Nah, itulah salah satu masalah besar dalam pembelajaran saat ini. Siswa jadi pasif, cuma menerima info aja, dan seringkali nggak benar-benar ngerti apa yang mereka pelajari. Disinilah teori konstruktivistik hadir sebagai alternatif yang lebih hidup dan bermakna. Teori ini punya pemikiran dasar bahwa belajar itu bukan sekedar menerima informasi, tapi membangun pengetahuan sendiri dari pengalaman, interaksi, dan refleksi. Jadi, siswa nggak cuma menghafalin, tapi juga betul-betul memahami. Mereka diajak berpikir, bertanya, berdiskusi, bahkan berdebat sehat dengan guru. Dan guru juga bukan lagi pusat informasi, tapi peran guru di sini akan menjadi fasilitator yang mendampingi dan memancing rasa ingin tahu siswa tersebut. Nah, kalau bicarain soal tokoh-tokoh, kayaknya banyak banget nih tokoh yang punya kontribusi besar untuk teori konstruktivistik ini. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget ini pernah bilang bahwa anak belajar dengan menyusun skema berpikir mereka lewat proses asimilasi dan akomodasi. Lalu ada Lev Vygotsky yang terkenal dengan istilah Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding, yang intinya ialah anak bisa belajar lebih baik kalau dibimbing oleh orang yang lebih paham. Lalu ada John Brunner yang mempopulerkan discovery learning atau belajar lewat pertemuan. Juga John Dewey percaya bahwa anak belajar paling efektif saat mereka langsung mengalami, bukan hanya mendengarkan, tapi juga ngelakuin. Nah, dari teori dan pemikiran tokoh-tokoh ini ada beberapa prinsip utama dalam konstruktivisme. Yang pertama ialah pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri, bukan dipindahkan dari guru. Yang kedua, belajar itu aktif, bukan pasif. Yang ketiga, pembelajaran harus relevan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, guru berperan sebagai pemandu, bukan pusat dari segalanya. Dan yang terakhir, siswa harus diajak berpikir kritis, mengeksplorasi, bahkan membuat kesalahan, karena dari sanalah pemahaman itu bisa tumbuh. Terus, bagaimana cara penerapannya di kelas? Banyak kok caranya. Misalnya dengan diskusi kelompok, studi kasus, atau dengan menjalankan proyek kolaboratif. Di sini, guru bisa mulai dengan pertanyaan terbuka, lalu membiarkan siswa mengeksplorasi jawaban mereka sendiri. Bisa menggunakan media yang bervariasi seperti gambar, video, simulasi, atau bahkan permainan. Siswa juga bisa mempresentasikan
berdebat, atau membuat proyek yang terhubung langsung dengan dunia nyata. Dan jangan lupa, pembelajaran juga harus menggunakan aspek sosial dan emosional. Siswa perlu belajar kerjasama empati, mengolah emosi, dan menghargai sudut pandang orang lain. Disinilah kelas konstruktivistik terasa lebih hidup dan bermakna. Ngomongin peran guru dan siswa dalam teori ini ialah sama-sama aktif. Guru di sini bisa menjadi aktif karena guru adalah fasilitator yang memberi bimbingan, menyiapkan lingkungan yang suportif, dan memberikan scaffolding atau bantuan sementara untuk siswanya. Sedangkan siswa di sini aktif karena mereka adalah pusat dari proses belajar itu sendiri. Mereka aktif menggali informasi, menalar, bertanya, dan bereksperimen, juga bisa menarik kesimpulannya sendiri. Mereka bukan penerima, tapi pencipta pengetahuan. Tentunya, semua ini punya keuntungan dan tantangannya tersendiri. Keuntungan dari pembelajaran ini bisa jadi lebih mendalam dan siswa jadi lebih aktif, kritis, dan terlibat. Tapi tantangannya mulai dari butuh waktu yang lama dan juga guru harus lebih kreatif dan fleksibel. Dan nggak semua siswa siap belajar mandiri. Belum lagi kalau fasilitas di sekolah kurang mendukung. Jadi kesimpulan dari teori konstruktivistik ini ialah belajar itu bukan sebagai proses yang pasif, tapi juga aktif di dalam kelas tersebut dan bermakna. Siswa dibimbing untuk menjadi belajar seumur hidup dan guru diminta menjadi mitra dalam proses itu. Bukan hanya menghafal fakta, tapi membentuk pemahaman yang kuat, relevan, dan aplikatif. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi refleksi bersama-sama, baik untuk calon guru seperti saya maupun siapapun yang peduli pada pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.